gerak jatuh bebas. Jadi kemarin kita sudah belajar ada dua macam gerak, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita masuk materi bab selanjutnya, itu namanya gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Parabola, apa itu parabola? Parabola. Yang untuk televisi mana bentuknya? Bulat. Cekung gitu ya, ada cekungan. Jadi gerak parabola itu, apa contohnya gerak parabola? Biasanya itu kalau anak-anak ada yang hobi main bola olahraganya. Nggak ada yang hobi olahraga di sini. Jadi saat pemain melemparkan bola ke dalam basket keranjangnya itu ya, dalam ringnya. Terus misalkan saat kita main voli, kita menservis bola, itu lintasannya gimana bentuknya? Melengkung gitu ya. Jadi itu yang namanya gerak parabola. Jadi gerak parabola ini dia gerak melengkung. Gerak parabola ini dia merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan GLB ya, dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada dua macam gerak. Kalau kemarin kita belajar GLB saja, GLBB saja. Sekarang saat GLB dan GLBB ini berpadu, dia jadi namanya gerak parabola. Dia akan berlaku gerak lurus beraturan pada sumbu X. Sumbu X yang gerak mendatar. Ini ya, ini namanya sumbu X. Dan dia akan berlaku gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak. Jadi semua gerak yang ada di lintasan sumbu X yang geraknya ke sini anak ya, itu berlaku rumus GLB. Apa rumus GLB? Coba buka catatannya. Apa rumusnya GLB? Yang pertama tuh, ini cuma satu ya kalau GLB. P sama dengan S per T, cuma satu itu. P sama dengan S per T. Dengan P itu kecepatan atau kelajuan. Satuannya apa? Satuan kecepatan meter per sekon. Satuan S ini jarak. Karena dia di sumbu X, berarti dia nanti jadinya jarak mendatar ya. Atau ada yang melambangkan X, boleh juga. S atau X. Jarak mendatar. Atau ada yang melambangkan X, ini satuannya meter. Dan T ini adalah waktu. Apa satuan waktu? Sekon, yang dalam satuan internasionalnya itu sekon. Jadi di sepanjang sumbu X itu berlaku GLB. Jadi geraknya ini gerak parabola itu gini ya. Misalkan ini ada kita punya bola, ditendang, itu dilempar. Jadi geraknya gini. Suatu saat dia berada di titik tertinggi. Saat di titik tertinggi ini dia diam sejenak, terus dia turun lagi. Ini dia gerak parabola. Di sumbu X dia GLB, di sumbu Y nanti berlaku GLBB. Rumus GLBB apa? Apa rumus GLBB buka? Nah, apa bukunya? Catatannya buka. GLBB ada 3 rumus umum. Yang pertama, PT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kalau gerak parabola itu dari bawah dilempar ke atas dari bawah ya, berarti dia kan melawan gravitasi. Kita pakai rumusnya yang negatif kalau mulai dari bawah. Tapi kalau gerak parabola, misalkan kita di tempat yang tinggi nih, kita lempar bola.
lintasannya lurus atau enggak? Kita lempar bolanya lurus gitu. Lintasan bolanya gimana? Kita dari tempat yang tinggi. Tetap melengkungnya, melengkung, tapi lengkungannya itu setengah lingkaran. Nih, kita lempar bolanya nih dengan kecepatan lurus PS. Ternyata bolanya nggak lurus, tapi dia akan tetap turun gitu ya, membentuk setengah parabola. Kalau setengah lingkaran ini nih. Jadi nih ya, kalau dia turun kayak gini kita pakai yang positif. Jadi tergantung nanti apakah dia melawan gravitasi negatif atau dia turun secara gravitasi itu positif. Di sini tambahannya nih A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi saat kita menendang benda atau menendang bola tadi, ini kecepatannya V namanya ya. Waktu anak-anak belajar vektor, tapi mungkin kita belajar vektor kemarin belum terlalu maksimal karena semua di kelas maya enak ya. Ini V ini bisa dijabarkan. Yang sejajar sumbu X ini namanya Vx. Yang sejajar sumbu Y ini namanya Vy. Ada yang sejajar sumbu X, ada yang sejajar sumbu Y. Ini Vx, ini Vy, ini sudut di sini. Ini sudutnya. Kita lihat dulu yang di sumbu X tadi berlaku hukum apa nak? GLB atau GLBB? Di sumbu X GLB ya. Sumbu X berlaku GLB. Berarti ini rumusnya nih. Kalau di GLB P sama dengan X per T. Ini rumus GLB. Jadi ini kalau kita jabarkan, nanti di matematika mungkin ada anak-anak belajar udah sampai ke trigonometri pelajarannya. Mungkin semester ini ya. Jadi memang gimana ya? Di fisika ini itu kendalanya kadang di matematika dia telat belajarnya, sedangkan di fisika sudah harus dipakai. Tapi nanti mungkin Ibu kasih langsung aja rumusnya. Kalau untuk penjabarannya nanti di matematika lebih jelas ya. Jadi di sini ada V. Di sini ada namanya sisi di samping sudut, yang tegak ini namanya sisi di depan sudut. Nah, ini samping, ini depan, ini sudutnya nih. Ini sama nih anak, sama besar. Jadi Vx ini di samping sudut, Vy ini di depan sudut. Untuk yang di samping sudut nanti kita pakai itu namanya kosinus, atau di sini V cos theta. Untuk yang di depan sudut itu namanya sinus. V sin theta. Semester ini kayaknya anak-anak belajar ya kalau untuk yang lebih jelasnya. Di fisika aku kasih aja langsung rumusnya. Jadi di sumbu X kita pakainya Vx. Vx itu V cos theta. Jadi ini rumusannya X sama dengan Vx dikali P. Vx tadi sama dengan V cos theta. Jadi jadinya X sama dengan V cos theta dikali waktu. Ini rumusan mencari X atau jarak mendatar. X sama dengan jarak mendatar. Kalau ada Y nanti berarti jarak vertikal, itu jarak ke atas. V kecepatan, satuannya meter per sekon. Theta ini sudut, satuannya derajat ya. T ini waktu. T sumbu X. Sekarang coba kita lihat yang sumbu Y berlaku apa? Gerak apa?
sumbu Y berlaku GL B BB. Inilah rumusnya nih ya. Ini rumus GL BB. Cuman V-nya itu adalah V sin theta. PY sama dengan V sin theta. Pokoknya yang sin ini yang di depan. Kalau cos ini yang di samping. Jadi saat dia gerak parabola itu sampai di atas ini, dia cuma punya kecepatan. Kalau gerak lurus beraturan itu kan kecepatannya beraturan atau selalu sama. Berarti di sini Px. Sampai di sini kecepatannya juga Px. Sampai di sini kecepatannya juga Px. Sampai di sini sama terus sama ya. Jadi dimanapun lintasannya kecepatannya selalu sama karena dia GLB gerak lurus beraturan. Beraturan itu maksudnya sama semua kecepatannya. Tapi kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya berubah. Jadi seiring berjalannya waktu kecepatannya berubah. Kalau kita lemparkan benda ke atas, dia tambah cepat atau tambah lambat? Tambah lambat. Berarti VY-nya ini besar ya. Semakin ke atas, VY-nya semakin kecil. Atas. Sampai di sini VY-nya sama dengan 0. Jadi di titik tertinggi itu dia nggak bisa ke atas lagi. Berhenti dia sejenak. Kenapa dia bergerak ke bawah? Apa yang menarik dia bergerak ke bawah? Ya, karena ada gravitasi. Sampai di sini geraknya ke bawah, VY-nya ke bawah. Nah, ke bawah VY-nya. Nah, sampai di bawah. Gitu ya. Jadi di sini Px selalu konstan. P konstan. P yang di sumbu Y, PY itu berubah beraturan, makanya pakai rumus GL BB. Ini konstan atau sama, makanya pakai rumus GL BB. Jadi di sini biasanya di soal yang ditanya ada beberapa titik. Kalau di titik tertinggi, berarti H-nya paling besar ya, atau H maksimum. Di titik tertinggi itu H maksimum. VY-nya sama dengan 0 karena dia berhenti dia sejenak ya. Jadi rumusannya gini nanti kita pakai ini. PT itu VY yang akhir ya. PT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. Karena dia ke atas dia minus ya. 2 A-nya tuh berubah jadi gravitasi kalau gerak vertikal. Sudah ada bagian marahnya. Semua S-nya berubah jadi A. Karena dia di titik tertinggi, berarti VY-nya 0 jadinya. T sin theta dikuadratkan dikurang 2G H. H-nya maksimum. Berarti ini H maksimum. Ini jadinya kalau kita pindahkan ini negatif, nah pindah ke sini jadi apa tandanya? Positifnya negatif pindah reverse jadi positif. 2GH maksimum sama dengan P dikuadratkan P kuadrat. Sin theta dikuadratkan gini jadinya. Sin kuadrat theta. Jadi rumus H maksimumnya apa? P kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Kalau di buku mungkin langsung ini aja ya. Setelah ini boleh pinjam buku ya ya untuk pertemuan selanjutnya, pinjam masing-masing biar bisa baca. Jadi ini rumus di titik tertinggi. Ini. Titik tertinggi. Sekarang coba kita cari waktu. Rumus mencari waktu gimana? Pakai rumus yang keberapa? Yang ada waktunya.
yang LBB, yang mana yang ada waktunya? Bisa rumus pertama, bisa rumus ketiga. Masih di titik tertinggi, tapi kita mencari waktu. Waktu di titik tertinggi. Kalau titik tertinggi VY sama dengan 0, itu yang harus diingat ya. Berarti di sini jadinya VY sama dengan V0Y dikurang GT. Kayak ini, sambilan pertama. V-nya 0 ya. V0-nya itu V0 sin theta dikurang GT. Pindah ruas. Jadi positif ya. V0 sin theta. Berarti apa rumusnya? T sama dengan V0 sin theta dibagi G. Ini rumusan waktu di titik tertinggi. Nanti kita coba di soalnya. Kalau di titik tertinggi misalkan nih nah, dari awal sampai ke sini dia butuh waktu 2 sekon. Nanti dari sini ke bawah berapa waktu yang dia butuhkan? Dia identik nih, parabolanya identik. Biasanya parabola itu dianggap identik. Jadi kalau dari bawah ke atas 2 sekon, jadi dari atas ke bawah juga 2 sekon. Misalkan nanti gini, di soal diketahui katanya, waktu yang dibutuhkan dari bawah sampai ke titik tertinggi itu 2 sekon. Berarti waktu dia jatuh lagi ke tanah berapa sekon? 2 tambah 2. 2 naik, 2 turun. Berarti waktunya 4 sekon. Waktu jatuh ke tanah berarti atau T yang jatuh ke tanah sama dengan 2 kali saat T tertinggi atau T saat jatuh ke tanah itu sama dengan 2 V0 sin theta per G. Buat keterangannya dulu ya. G percepatan gravitasi pengganti A di situ ya. Kalau geraknya vertikal dia pakai G. T waktu sekon V0 kecepatan awal theta sudut. Silakan dicatat dulu ya, baru kita coba bahas soal. Di sini contoh soalnya, sebuah bola ditendang dengan kelajuan 10 meter per sekon. Kalau bola ditendang ya, membentuk dia sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah. Berarti di sini yang diketahui apa aja? Nah? Apa aja yang diketahui? Bola ditendang dengan V-nya ya, kecepatan atau kelajuannya V 10 meter per sekon dengan sudut elevasi theta 30 derajat dengan jika percepatan gravitasi berarti G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ini diketahui, yang ditanya tentukanlah. Yang pertama titik tertinggi berarti H maksimum. Ini ya. Yang kedua waktu menempuh titik tertinggi berarti waktu saat hanya maksimum. Ini yang C waktu bola kembali ke tanah T maksimum atau T paling jauh ini ya. Yang terakhir berapa jarak yang ditempuh bola atau X maksimum. Berarti dia lintasannya
parabola dengan sudut elevasinya itu 30 derajat. Ditendang dia dengan kelajuan 10 meter per sekon. Kita cari. Yang pertama, H maksimum. Apa rumusnya H maksimum? H maksimum sama dengan V kuadrat sin kuadrat theta per 2G. V-nya berapa? V-nya 10 ya. Sin 30 itu setengah ya. Sin 30 itu setengah, berarti setengah dikuadratkan bagi 2 kali 10 meter per sekon kuadrat. Berarti di sini meter kuadrat, sekon kuadrat ya. Di sini meter per sekon kuadrat. Sekonnya habis nanti semua, meternya habis 1. 10 kuadrat berapa? 100 ya. 100 meter kuadrat per kuadrat. Setengah dikuadratkan? Setengah dikuadratkan? 1 per 4. 2 kali 10? 20. Ini lihat satuannya ya. Satuan kuadratnya habis ya nak. Meter ini kan kuadrat. Ini ada meter 1. Berarti tinggal meter satuannya. 10 bagi 20? 5. 5 kali 1/4 berarti 5 per 4 meter atau 1,25 meter. Ini titik tertinggi. Yang B kita cari berapa? Waktu saat H maksimum. Ini pakai. T saat H maksimum sama dengan nih V0 sin theta per G. V0-nya 10. Sin theta, sin 30 berapa? Setengah ya. Waktunya G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Meternya habis, sekonnya habis 1. Berarti 10 bagi 10 habis ya. Berarti hasilnya setengah sekon atau 0,5 sekon. Yang C, berapa waktu sampai ke tanah? Berarti 2 kali lipat. Waktu ke atas setengah sekon, waktu ke bawah juga setengah sekon. Berarti waktunya itu 2 kali setengah sekon. Berarti waktunya 1 sekon. Yang D, sini lainnya. X maksimum. Apa rumusnya X maksimum? Yang pertama tadi apa rumusnya? Yang pertama tadi yang ditunggu X. Rumus X maksimum sama dengan V cos theta dikali T. Kalau sin 30 itu setengah. Kalau cos 30 itu setengah akar 3. 10 meter per sekon kali cos 30 itu setengah akar 3 kali waktu dia kembali ke tanah 1 sekon kali 1 sekon. S-nya habis ya. S, ini S di bawah. 10 kali setengah akar 3 berapa? 10 kali setengah? 5 akar 3 meter. Berarti ini adalah jarak terjauh. X maksimumnya 5 akar 3. Waktu dia jatuh ke tanah 1 sekon. H maksimumnya nih 1,25 meter.